Selamat datang di era baru ekonomi 2026. Banyak orang menyebut ini masa sulit, tapi mari kita ubah kacamatanya. Ini bukan masa sulit, ini adalah masa koreksi dan efisiensi. Jika di tahun-tahun sebelumnya kita terbiasa dengan gaya hidup konsumtif, beli, pakai, lalu buang, sekarang masyarakat Indonesia menjadi jauh lebih cerdas. Kita memasuki era smart spending. Konsumen tidak berhenti belanja, mereka hanya memindahkan uangnya ke tempat yang memberikan nilai terbaik. Pertanyaannya, di mana uang itu mengalir sekarang? Kabar baiknya, perubahan perilaku ini justru membuka pintu bagi jenis bisnis baru. Bisnis yang tidak hanya mengejar profit, tapi juga memberikan solusi nyata dan efisiensi bagi pelanggannya. Di video ini, kita akan membedah 5 model bisnis yang sangat relevan, positif, dan berkelanjutan untuk dijalankan di tahun 2026. Bisnis yang tumbuh karena membantu orang lain hidup lebih baik. Mari kita mulai pembahasannya. Ide pertama, ekonomi restorasi. Peluang ini lahir dari kesadaran baru tentang nilai sebuah barang. Dulu, kalau sepatu rusak sedikit, kita beli baru. Sekarang, orang lebih memilih merawat apa yang mereka miliki. Bukan karena pelit, tapi karena mereka menghargai kualitas dan kenangan. Jasa seperti deep cleaning sepatu, reparasi tas, atau servis gadget bukan lagi dipandang sebagai bengkel pinggiran, tapi sebagai klinik aset. Kalau Anda punya keahlian memperbaiki sesuatu, ini momen emas Anda. Narasi yang Anda bangun adalah keberlanjutan. Mengapa harus beli baru kalau yang lama bisa bersinar kembali? Ini bisnis yang sangat positif. Anda membantu pelanggan menghemat uang, dan Anda membantu bumi mengurangi limbah. Sebuah solusi yang saling menguntungkan. Ide kedua, kebahagiaan terjangkau. Ini berkaitan dengan kesehatan mental. Manusia, dalam kondisi ekonomi apapun, selalu butuh alasan untuk tersenyum. Kita butuh penghargaan kecil setelah lelah bekerja seharian. Disinilah peran bisnis kuliner yang tidak menjual gengsi, tapi menjual kenyamanan rasa. Kopi susu yang enak dengan harga masuk akal, atau camilan sore yang bikin hati senang. Prinsipnya sederhana, berikan kualitas bintang 5 dengan harga kaki 5. Di tahun 2026, pelanggan mencari makanan yang jujur, rasa enak, bahan bersih, harga pas. Bisnis ini mulia karena Anda menjadi sumber kebahagiaan kecil bagi banyak orang di tengah hari mereka yang sibuk. Ide ketiga, jembatan digital. Ide ini adalah tentang kolaborasi. Kita tahu teknologi maju sangat cepat dan tidak semua orang bisa mengejarnya, terutama generasi pedagang senior. Jangan lihat ini sebagai masalah, tapi lihatlah sebagai peluang untuk membantu. Banyak pemilik toko kelontong, warung makan legendaris, atau pengrajin lokal yang butuh bantuan untuk terlihat di peta digital. Mereka punya produk bagus, tapi tidak tahu cara pakai Google Maps, sistem kasir, atau media sosial. Anda bisa hadir menawarkan jasa pendampingan, bukan sekedar admin, tapi mitra bertumbuh. Bantu mereka merapikan data, bantu mereka go digital. Ini adalah bisnis jasa yang basisnya empati dan edukasi. Ketika klien Anda bertumbuh berkat bantuan Anda, rasa puasnya tak ternilai harganya. Ide keempat, kurator barang pre-loved. Selanjutnya, mari bicara soal ekonomi sirkular. Bisnis barang bekas berkualitas sekarang naik kelas. Ini bukan lagi soal jual barang bekas sembarangan, ini soal kurasi. Banyak orang yang ingin melepas barang bagusnya karena ingin hidup minimalis. Di sisi lain, banyak orang mencari barang berkualitas dengan harga miring. Anda bisa menjadi kurator terpercaya. Seseorang yang memastikan bahwa barang yang berpindah tangan ini masih layak, bersih, dan bermanfaat. Bisnis ini mengajarkan kita bahwa barang lama bagi seseorang adalah harta baru bagi orang lain. Anda memfasilitasi pertukaran nilai ini dengan amanah. Ide kelima, edukasi keterampilan praktis. Terakhir dan yang paling berdampak, semangat belajar di Indonesia sedang tinggi-tingginya. Orang ingin lebih mandiri, ingin punya keahlian tangan yang nyata. Jika Anda jago memasak, jago menjahit, atau jago desain, jangan disimpan sendiri. Bagikan. Buat kelas kecil, workshop akhir pekan, atau panduan digital. Bukan sekedar jualan kursus, tapi niatkan untuk memberdayakan orang lain. Bayangkan jika ilmu membuat kue yang Anda ajarkan bisa menjadi sumber nafkah bagi keluarga lain. Di tahun 2026, guru terbaik bukan hanya yang ada di sekolah, tapi praktisi yang tulus berbagi ilmunya.
Teman-teman, kelima ide bisnis ini punya satu kesamaan benang merah. Semuanya fokus pada manusia dan solusi. Bisnis yang akan bertahan lama di tahun 2026 bukanlah bisnis yang hanya mengejar tren viral sesaat, melainkan bisnis yang dibangun dengan niat membantu orang lain menjadi lebih hemat, lebih efisien, atau lebih bahagia. Pilihlah satu yang paling cocok dengan keahlian dan hati Anda. Mulailah dari langkah kecil yang positif. Karena pada akhirnya, rejeki terbaik datang dari seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan untuk sekitar. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Tetap semangat dan terus bertumbuh.